warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lingga Purnama. Saya dari Universitas Terbuka UPJJ Bandung dengan NIM 8575240086. Kali ini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar dengan materi Sehat Itu Penting yang terdapat dalam buku tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, Bapak ingin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa semangat belajar kita dan mengenang jasa para pahlawan kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. A few moments later. Oke, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak ingin menyiapkan dulu nih semangat kalian. Bisa nanti kita tepuk semangat ya. Oke, siap, tepuk semangat. Semangat. Sudah. Setelah itu sebelum pembelajaran Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang kita akan belajar tema 4 subtema 1. Silahkan dibuka dulu. Setelah dibuka, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah dan peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya. Lalu yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Lalu yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu. Lalu materinya ada organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, lalu organ-organ tubuh yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang sehat itu penting. Kenapa Bapak tanya nih, kenapa sehat itu penting? Sehat itu penting karena kalau tubuh kita sakit, kita akan kesulitan untuk beraktivitas. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar, kalau kita sakit akan terganggu pembelajarannya ya. Maka dari itu kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Oke, mengerti? Caranya gimana? Caranya olahraga setiap hari, kalau tidak setiap hari, satu minggu 2 kali,
atau lebih, lalu memakan makanan yang baik, tidak memakan yang sembarangan, yang banyak pedasnya atau banyak pengawetnya dan lain-lain. Setelah itu kita hindari dari asap rokok ya. Nah, dari situ akan mengganggu sistem peredaran darah kita, jadi kita akan hidup lebih sehat. Lalu apa saja organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah? Ada yang tahu nggak? Nih, organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah yaitu ada jantung, terus apa lagi? Lalu pembuluh darah, lalu ada yang biasa kita bernapas pakai apa? Nah, pakai salah satunya itu paru-paru. Jadi ada 3 apa aja? Jantung, peredaran darah, dan paru-paru. Lalu apa fungsi jantung bagi tubuh kita dalam peredaran darah? Ada yang tahu nggak? Jadi fungsi jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung kita ini setiap detik tuh berdetak ya. Tidak bisa diatur berhenti oleh kita. Berarti kalau misalkan jantungnya berhenti, kitanya mati. Ya, jadi gitu. Jadi yang paling penting dalam peredaran darah itu salah satunya jantung. Lalu yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ya, pembuluh darah berfungsi untuk tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dari pembuluh darah tuh memompa darah dari apa? Pembuluh darah tuh menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah tuh seperti jalurnya ya. Lalu yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru apa? Ada yang tahu nggak? Fungsinya yaitu sebagai menyuplai oksigen. Jadi udara yang kita hirup, oksigen akan masuk ke paru-paru. Lalu dari situlah oksigen kita dimasukkan ke darah oleh paru-paru yang akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Jadi itu ada 3 poin penting tentang fungsi jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Lalu ada pembuluh darah nih, perbedaan pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik. Nih, jadi nama lain dari pembuluh darah nadi yaitu pembuluh darah arteri. Lalu pembuluh darah nadi berisi ya, isinya tuh suka berisi darah bersih yang sangat kaya akan oksigen. Jadi pembuluh darah nadi itu dari jantung tuh membawa oksigen, lalu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau arteri itu jadi dari paru-paru membawa oksigen ke jantung, lalu disalurkan ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh darah balik, ada yang tahu apa fungsinya? Perbedaannya dengan tadi yaitu sebaliknya, seperti nama lain dari pembuluh darah balik yaitu pembuluh darah vena. Nah,
yang di dalamnya berisi karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu tuh dari pembuluh darah vena ya, disalurkannya. Lalu tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau tadi arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh, kalau vena itu dari seluruh tubuh ke jantung, jadi namanya pembuluh darah balik ya. Jadi gitu. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tahu karbon dioksida? Coba kalian nanti kalau ada cermin, kalian tiup cerminnya dan disitu akan terlihat karbon dioksida. Nah, itu tuh udara yang keluar dari setelah hasil pernapasan kita. Jadi kalau masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Lalu selanjutnya pantun, yaitu pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Lalu setiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Setiap baris terdiri atas 8 suku sampai 12 suku kata. Di barisan pertama dan kedua merupakan sampiran, lalu baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, jadi nanti kalian akan membuat pantun masing-masing, nanti dikerjakan di buku tulis kalian. Oke, jadi sekarang kita sudah belajar apa saja? Ya, betul, kita sudah belajar tentang hidup sehat atau sehat itu penting, dan menjaga organ-organ tubuh kita, contohnya menjaga jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, menghindari dari yang dapat merubah yang dapat merusak organ tubuh kita. Tadi diantaranya menghindari dari asap rokok dan makanan yang tidak sehat. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sebelum penutupan, Bapak ingin berdoa terlebih dahulu. Setelah belajar, silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua atas pembelajaran hari ini. Semoga semuanya selamat sampai rumah, dan di rumah tetap membaca-baca tentang pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.